gas apa? Yuk kita mulai. Gas mulia. Jadi gas mulia itu sama dengan sudah mulia, artinya kalau orang mulia itu sudah bisa hidup dengan sendiri ya. Berarti gas mulia itu namanya adalah gas inert. Gas inert. Artinya inert artinya apa? Yaitu sukar bereaksi. Sukar bereaksi untuk membentuk senyawa. Untuk membentuk senyawa. Dia sukar bereaksi untuk membentuk senyawa. Kenapa? Karena struktur atau susunan elektronnya sudah stabil. Susunan elektron sudah stabil. Ini yang menyebabkan dia itu sukar bereaksi. Disebut namanya gas inert. Supaya paham maka kita harus tahu anggota gas mulia. Anggota dari gas mulia itu siapa aja? Nah, yaitu heboh. Jangan hafalkan ya, heboh, negara, Arab, karena, serangan, ranjau. Nah, ini harus hafal. Nomor atomnya harus hafal juga. 2, 10, 18, 36, 54, 86. Gimana konfigurasi elektronnya? Masih ingat teman-teman semua? Berarti ini 2, berarti ini 2,8 ya. Kemudian nanti 2,8,8, kemudian 28, kemudian 18, 8, 28, 18, 18, 8, terakhir berarti 28, 18, 32, 18, 8. Artinya apa? Kita lihat di sini belakangnya adalah elektron valensinya adalah 2. Yang dikenal nanti dengan istilahnya adalah duplet. Ini konfigurasi stabil itu duplet. Kemudian kalau kita lihat ini belakangnya semuanya adalah angka berapa? Angka 8. Maka dia disebut dengan istilahnya konfigurasi oktet. Oke. Inilah yang menyebabkan dia disebut konfigurasi yang stabil ya. Jadi konfigurasi elektron stabil. Semua menginginkan seperti miliknya gas mulia. Contoh golongan 7A belakangnya 7, supaya stabil jadi 8 dia harus menangkap 1 elektron. Golongan 1A terakhirnya adalah angka 1, maka supaya stabil dia harus melepas elektron. Dari sini maka kita bisa membuat sifat-sifat gas mulia. Apa saja sifat-sifat gas mulia? Oke. Yang pertama sifatnya, energi ionisasinya sangat tinggi. Energi ionisasi sangat tinggi. Karena sangat tinggi inilah, maka jangan salahkan, gas mulia akan sukar melepas elektron. Sukar melepas elektron. Paling tinggi. Oke. Yang kedua, keelektronegatifan. Elektronegatifannya dia adalah 0. Artinya apa? Artinya dia tidak mempunyai kecenderungan untuk menangkap elektron. Tidak mempunyai kecenderungan untuk menangkap elektron. Dia nggak mau. Jadi dia nggak mau melepas, bukan melepas, dan dia nggak mau menangkap elektron. Padahal suatu ikatan itu ada yang menangkap dan juga ada yang
melepas. Gas mulia tidak mau, karena apa? Dia sudah stabil. Oke. Yang ketiga yang paham juga sifat-sifat dari gas mulia, yaitu kereaktifan gas mulia sangat rendah. Kereaktifan gas mulia sangat rendah, suka reaktif. Makin besar, nah ini makin besar jari-jari, makin besar jari-jari, maka energi ionisasi makin kecil. Akibatnya apa kalau makin kecil? Maka semakin mudah lepas elektron itu, maka semakin mudah membentuk senyawa, maka semakin reaktif, akhirnya semakin mudah membentuk senyawa, mudah membentuk senyawa. Jadi semakin ke bawah ternyata semakin mudah membentuk senyawa. Kenapa? Karena jari-jarinya semakin besar, sehingga energi ionisasi semakin kecil, sehingga semakin mudah lepas, maka semakin reaktif dia. Ya. Di sini ada trik asiknya yang sering keluar, trik asik ya. Nah, trik asiknya apa? Yaitu XE ini ya. Itu ternyata adalah paling banyak disintesis. Paling banyak disintesis. Sintesis artinya dibuat. Dibuat apa? Itu dibuat senyawanya. Nah, jadi ternyata Xe unsur yang di bawah itu ya, karena apa? Tadi semakin ke bawah semakin reaktif, maka Xe itu paling banyak dibuat senyawanya. Contohnya apa? Nah, contohnya senyawa pertama kali adalah yaitu XePtF6. Ini senyawa pertama kali ditemukan oleh Neil Bartek pada tahun 1962 ya. Kemudian nanti bermunculan ada XeF2, nah, gitu. Kemudian ada XeF4, oke, ada XeF6, nah, banyak ya. Kemudian ada lagi XeO3F2, XeO3F2. Ada lagi nanti dalam bentuk garam NaHXeO4 atau Na4XeO6. Berarti Xe itu paling banyak senyawa yang ditemukan pada gas mulia, sehingga dia dikenal paling reaktif dibandingkan yang lainnya. Kemudian sifat yang keempat, saya tulis ini sifat yang keempat. Nah, sifat keempat apa? Yaitu semakin ke bawah, semakin ke bawah ternyata adalah kerapatannya dan titiknya semakin tinggi. Berarti semakin ke bawah kerapatan dan titik didihnya semakin tinggi. Oke, jangan lupa semakin tinggi. Jadi semakin ke bawah semakin tinggi. Oke. Kemudian yang nomor 5, sifat yang kelima yang gak kalah menariknya yang harus teman-teman pelajari, yaitu semua gas mulia terdapat di udara. Oke, kecuali yaitu adalah radon. Nah, radon ini ternyata dia adalah yang dilambangkan dengan apa? Rn ya. Itu hanya terdapat sebagai isotop radioaktif. Jadi dia terdapat sebagai isotop radioaktif yang berumur pendek. Nah, itu Rn. Jadi dari sekian ini Rn itu adalah yang termasuk unsur radioaktif. Oke. Kemudian gas mulia yang terbanyak di jagat raya, ya ini harus paham juga. Gas mulia yang banyak di jagat raya
gas mulia yang banyak di jagat raya atau di alam ya, banyak di jagat raya atau di alam, ternyata adalah helium, yaitu He, helium. Sedangkan yang banyak di atmosfer atau di udara, yang banyak di atmosfer atau udara ya, itu ternyata adalah argon. Ya, argon. Oke, ini ada trik asiknya supaya nanti hafal. Trik asik gimana? Yaitu yang di udara ya, yang terdapat di udara. Cara menghafalkan adalah seperti ini, yaitu nikah. Oke, buat arek kos. Nik itu berarti nanti kita bicara nitrogen, ok itu berarti kita oksigen, arek itu AR berarti argon, cos itu adalah CO2. Berarti nitrogen nomor 1, oksigen nomor 2, argon nomor 3, karbon dioksida nomor 4. Yang diminta adalah gas mulia, maka argonlah yang nomor 1 karena yang diminta adalah gas mulia. Kalau yang diminta unsur yang paling banyak di atmosfer tanpa ada ngomong gas mulia, maka nitrogenlah yang paling banyak. Oke. Sekarang supaya lebih mantap lagi kita bahas yaitu kegunaan gas mulia. Oke, kegunaan gas mulia. Apa aja sih dimanfaatkan pada apa gas mulia itu? Oke, kita bicara sekarang adalah helium. Helium ini digunakan untuk apa biasanya? Nah, yang sering keluar itu adalah pengisi balon udara. Pengisi balon udara. Kemudian apalagi? Yaitu pengisi bola lampu pijar. Pengisi bola lampu pijar. Oke, kemudian ada lagi yaitu campuran dengan gas hidrogen. Campuran dengan gas hidrogen untuk menyelam. Jadi penyelam itu nanti bisa memakai helium juga. Kemudian yang kedua adalah neon. Neon ini fungsinya untuk apa? Neon ternyata adalah cairan pendingin, bisa digunakan untuk cairan pendingin pada reaktor nuklir. Ini khusus untuk yang neon wujudnya cair ya. Oke, kemudian ada namanya argon. Oke, argon ini fungsinya untuk pengisi bola lampu listrik. Pengisi bola lampu listrik ya. Yang dengan namanya bohlam. Oke, kemudian ada lagi namanya kripton. Kripton yang dilambangkan tadi dengan KR ya, kripton. Nah, ini digunakan untuk menentukan ukuran panjang 1 meter atau digunakan dalam fotografi. Digunakan dalam bidang fotografi ya, fotografi, yaitu kecepatan tinggi, fotografi kecepatan tinggi. Oke, kemudian ada lagi namanya xenon. Xenon ini nanti yang lebih khusus itu yaitu digunakan untuk membius pasien
ya. Membius pasien dalam proses pembedahan. Membius pasien dalam proses pembedahan. Nah, ini harus paham semua pembedahan. Oke, kemudian bisa menghasilkan cahaya terang, yaitu pada lampu blitz. Ini xenon juga bisa ya. Untuk radon, radon ini juga penting juga. Radon biasanya digunakan untuk terapi penyakit kanker ya. Jadi sinar yang dipancarkan ini digunakan, sinar yang dipancarkan dapat digunakan untuk apa? Yaitu dalam terapi penyakit kanker. Dalam terapi penyakit kanker, kan radioaktif ya, penyakit kanker. Nah, nanti lebih lengkapnya silahkan dicari di banyak buku ya.